Oke, selamat datang lagi di channel aku Koko Kurniawan. Di sini aku akan cerita-ceritain banyak hal soal sebenarnya sih apapun yang lagi kepikiran dan juga apapun yang banyak yang nonton ya sebenarnya itu sih. Tapi karena ini masih belum banyak subscribernya dan masih meraba-raba sih sebenarnya konten apa yang bagus untuk dan diminati oleh orang. Jadi aku bakal ceritain cerita-cerita di masa lalu yang mungkin bakal berguna juga untuk kamu yang lagi nyari dan ngalamin posisi di mana aku waktu itu. Nah, jadi ini aku bakal ceritain soal gimana sih rasanya pertama kali konsultasi atau jadi pasien di klinik psikolog ataupun apa ya namanya, klien dari psikolog gitu ya. Jadi kita jangan jadi pasiennya. Nah, jadi tonton sampai habis di video berikut ini. Pertama, kenapa waktu itu aku memilih untuk ke psikolog? Oke, jadi di tahun 2017-an, sekitar tahun segitu, aku mengalami yang namanya psikosomatis. Jadi psikosomatis itu adalah kondisi di mana pikiran kita saking terlalu capeknya mikir dan istilah zaman sekarang mungkin overthinking ya, sampai berdampak kepada kondisi fisik kita gitu. Jadi waktu itu aku ngerasa mata kunang-kunang terus muntah. Nah, waktu itu aku ngerasa banget kalau misalnya ini sebenarnya aku makan aman-aman aja. Terus juga semuanya aman-aman aja dari pola hidupnya. Cuman aku kepikiran sama satu kondisi. Jadi waktu itu kantorku dulu bakal ada pengurangan karyawan dan waktu itu aku ngerasa kayaknya sih salah satunya adalah aku gitu. Dan yang ternyata benar karena memang secara teknis tuh dari apa ya, dari beberapa karyawan kerjaanku tuh yang memang paling sedikit karena waktu itu aku adalah wartawan mingguan dan kayaknya bakal diefisienkan. Nah, jadi kan waktu itu aku bergantung banget sama satu kerjaan ini dan dapat cerita soal pengurangan karyawan, aku jadi ngerasa anjir kayaknya aku nih yang dikurangin gitu. Nah, akhirnya kepikiran terus sampai akhirnya aku pusing sendiri, mata kunang-kunang terus muntah tadi. Jadi kebetulan aku tuh memang sering, mungkin sekitar seminggu sekali, seminggu dua kali, enggak sih, mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, kita aku selalu ke psikolog. Jadi waktu itu aku adalah wartawan salah satunya kesehatan, jadi aku nulis soal kesehatan tubuh, terus pikiran, terus juga gimana yang berhubungan dengan itu. Nah, makanya aku jadi rajin tuh ketemu psikolog, jadi hampir ada banyak banget psikolog-psikolog yang di kota aku itu aku wawancarain dan aku ketemu sama salah satu yang bagus menurutku. Bukan bagus sih, sebenarnya sih semuanya bagus, cuman kan kalau psikolog itu cocok-cocokan katanya, dan aku ngerasa cocok sama mbak ini, sama psikolog ini, namanya Mbak Nira. Jadi waktu itu kayaknya sih ada yang nggak beres nih dengan pikiran aku, jadi makanya aku ke sana gitu. Nah, sebenarnya ini juga keberuntungan juga untuk aku karena aku sudah ketemu banyak psikolog dan bisa tahu kira-kira aku bakal cocok kalau cerita sama psikolog yang ini gitu. Tapi memang nggak semua orang bisa langsung ketemu psikolog yang cocok di satu waktu. Nah, sebenarnya aku cukup beruntung karena aku bisa ketemu banyak psikolog pada saat itu dan tahu mana yang kira-kira aku bakal cocok nih kalau ngobrol sama dia. Cuman untuk yang jarang ketemu psikolog atau nggak pernah ketemu psikolog kan nggak punya bayangan sama sekali nih. Tapi tenang aja karena mereka sebenarnya punya standar profesinya. Jadi sebenarnya nggak mungkin ada psikolog yang jelek atau yang kayak gimana. Cuman beda style aja kadang-kadang. Nah, dan aku nemukan psikolog yang kira-kira kalau dia ngomong tuh aku bakal dengerin dan aku pilih ke sana. Dan aku ceritain masalah-masalahku dan disitulah aku ketemu momen yang ngubah hidup sampai sekarang dan ngebuat aku kayak jadi orang yang hari ini gitu. Nah, terus apa sih yang terjadi di ruangan psikologi itu, apa yang dia sampaikan dan apa yang aku ceritakan. Jadi aku nyeritain semua masalahku dulu secara sepuas-puasnya sih sebenarnya. Aku senang juga dengan kemampuan psikolognya karena bisa ngedengerin tanpa motong sama sekali
Jadi aku bisa ceritain semuanya, sedetail-detailnya apa yang pengen aku ceritain, apa ketakutan aku, apa yang terjadi saat itu, yang soal muntah tadi, soal ini tadi, soal keadaan, dan aku sebenarnya minta solusi sih, minta solusi untuk gimana caranya supaya nggak muntah lagi gitu, nggak mual-mual dan kunang-kunang lagi gitu, karena ini sesuatu yang ngeganggu kan, dan aku pikir ini berhubungan dengan mental, jadi perlu perlu dilurusin kalau misalnya memang bengkok mentalnya. Nah, terus setelah aku cerita, psikolognya itu nggak nyampaikan sesuatu atau nggak ngetes atau misalnya ngeluarin apa atau menghipnotis. Dulu kan aku mikirnya kalau misalnya psikolog itu tuh bakal membuat kita nggak sadar, kayak siapa sih yang psikolog kayak Romy Rafael gitu loh, kita bakal dibikin nggak sadar terus dikasih nanti kamu harus begini. Nah ternyata tuh enggak, jadi cuman dia ngasih kertas terus nyoret-nyoret kayak gini loh, kira-kira kamu tuh dalam kondisi yang kayak gini dan gimana kalau begini. Jadi sebenarnya dia nggak ngasih solusi, tapi kita dikasih tahu kondisi kita kayak gini dan kemungkinan yang terjadi kayak gini, dan itu kalau kamu pilih ini kurang lebih begini, kalau kamu nggak pilih ini kurang lebih begini. Seingatku gitu ya. Jadi itu di tahun berapa ya, 2017 tadi, berarti sekitar 5 tahunan yang lalu, dan itu mengubah pikiranku untuk selama-lamanya. Jadi waktu itu kan aku takut soal pengurangan karyawan itu dan kemungkinan aku sebagai orang yang dilepas gitu, karena waktu itu aku memang statusnya kontrak, belum jadi karyawan tetap. Karena aku selalu punya cita-cita untuk keliling dunia. Nah jadi dia cerita kalau misalnya sebenarnya masalahku hari ini tuh nggak sebesar apa yang ada di pikiranku. Kenapa? Karena tujuan akhirku adalah keliling dunia, bukan menjadi jurnalis nomor 1 terbaik di Indonesia. Kalau cita-citaku adalah menjadi jurnalis terbaik 1 Indonesia, mungkin itu ceritanya bakal lebih, mungkin penanganannya bakal lebih beda ya. Tapi kalau misalnya soal yang penting aku pengen keliling dunia, berarti kan ada cara-cara yang lain yang sebenarnya bisa aku lakukan. Nah dari situ aku mikir, ya betul juga ya, sebenarnya kan masalah ini nggak penting-penting banget. Emang kenapa kalau misalnya aku nggak kerja di situ lagi? Ya artinya aku bisa cari kerjaan yang lain atau mulai usaha sendiri. Nah dari situ aku mulai usaha sendiri dan mikir kalau misalnya apapun yang ku kerjakan sekarang, aku nggak tergantung dengan apa pekerjaanku gitu. Jadi aku bisa kerja jadi apa aja selama mimpiku itu kan keliling dunia. Jadi apapun yang ngebuat aku bisa keliling dunia atau mendekatkan aku kepada impianku tadi keliling dunia, itu nggak masalah kita caranya mau apapun lagi gitu. Nah dari situ kepalaku kayak meledak gitu loh, kayak anjir betul juga ya. Dan terus dari situ aku nggak ngerasa kerja apapun yang aku kerjakan. Jadi sampai sekarang ini aku nggak ngerasa apapun yang aku kerjakan itu tuh bakal sebegitunya gitu loh, karena mimpiku kan kalau misalnya aku pindah kerjaan atau pindah usaha kan juga nggak ngaruh, dengan mimpiku tetap sama gitu. Mungkin ini bakal beda-beda, setiap orang punya impiannya masing-masing dan kasusnya beda-beda. Cuman yang aku pengen ceritain, enaknya cerita ke psikolog dan konsultasi ke sana. Pertama kita nggak dihakimi kalau misalnya, oh kamu tuh harus begini, kamu tuh salah sih harus kayak gini, harusnya tuh begini-begini. Ternyata enggak, tapi kita dikasih pilihan, kayaknya tuh yang kamu rasakan ini, dan sebenarnya sih ini tuh bla 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 bla, tergantung dengan masalahnya. Dan aku setelah itu aku ngerasa ternyata psikolog ini bukan cuman untuk orang yang sakit mental parah banget gitu. Ternyata nggak juga, ternyata kita pun sebenarnya memang butuh orang yang jadi cermin untuk kita sendiri gitu. Kurang lebih gitu soal psikolog. Dan berapa bayarnya? Waktu itu aku bayarnya 150.000 kalau nggak salah. Biaya pokoknya aku waktu itu aku cuma bayar biaya pendaftaran 50.000. Jadi aku di salah satu rumah sakit umum daerah yang terbesar di provinsiku sendiri. Jadi kebetulan kan psikolognya kerjanya di sana. Aku ketemu di sana dan katanya sih kalau misalnya nggak pakai alat tes, ini tapi aku nggak bisa pertanggungjawabkan juga ya, mungkin nggak usah diceritain ya. Pokoknya intinya karena aku nggak pakai alat tes, jadi aku nggak
bayar biaya psikolognya. Ini aku nggak tahu ya, antara memang psikolognya karena sudah kenal sama aku dan dia agak kasihan juga dengan ceritaku, atau memang peraturannya begitu. Tapi yang jelas itu harga yang worth it banget dan nggak semahal apa yang kita pikir gitu. Jadi kalau misalnya memang mau ke psikolog juga, karena aku nggak tahu berapa biayanya masing-masing psikolog juga, jadi mungkin bisa ditanyain dulu sebelumnya, atau ya siapin dana ya mungkin sekian ratus ribu untuk jaga-jaga aja sih, karena bisa jadi harganya kan beda-beda setiap psikolog dan juga setiap rumah sakit gitu aja. Jadi kalau ini bermanfaat, bisa di komen di bawah, dan kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa di komen di bawah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu, dan sampai jumpa di video channelku ini berikutnya.